gitu. Ya nggak kayak Uai, cuma velocity doang. Halo semuanya, welcome to Yuk Ngebahso Kecil. Nah, kenalin gue Dika, host magang kita kali ini. Jadi di episode-episode sebelumnya kan udah ada tuh host magang untuk program Yuk Ngebahso ini. Nah, sekarang giliran gue untuk jadi host magangnya. Nah, sekarang kita udah datang nih bintang tamu yang super luar biasa. Yang kebetulan juga dia itu mantan terindahnya Yumaka. Oh my god. Kita kenalkan langsung Mufki Fajrul Rahman. Halo. Nyebut ke penontonnya apa nih? Sobat Yumaka. Halo Sobat Yumaka. Oke, gimana kabarnya Mufki? Alhamdulillah baik, makanya ada di sini juga berarti sehat. Oke, baiklah. Sekarang lagi sibuk apa nih Mufki nih? Sekarang alhamdulillah kerja seperti biasanya. Memang saya dari kelas pekerja ya. Sama saya Iya. juga. Kita mah orang-orang bawah, orang-orang kecil lah, makanya disebutnya Yung Baso kecil. Betul. Ya. Jadi orang-orang kecil. Jadi ya gimana nih kesibukan kali ini sekarang kerjanya tuh di bidang apa dan ngapain sih? Oke. Sekarang gua kerja di salah satu agensi di Kota Bandung yang megang khusus sosial media. Oke. Gitu. Jadi sekarang tuh gua diamanahin buat megang salah satu universitas lah. Universitas di Yang Bandung ya berarti? Di Bandung. Oke, di Bandung. Nah, boleh ceritain nggak sih dari background lu sendiri apa background pendidikan lu dan apa nyambungnya sih sama kerja sekarang? Background pendidikan sebenarnya gue datang dari jurusan Humas, Hubungan Masyarakat. Kampus apa kalau boleh tahu? Adalah yang di Jatinangor itu. Salah satu kan ada 3 tuh. Iya, boleh kalian tebak ya. Tebak 3. Terus iya Winaya Mukti itu kan tadi. Penonton ini ya. Rame banget nih penonton nih. Rame benar. Ada Ikopin. Ada ITB, benar. ada Unpad. Terus ada Winaya Mukti, tapi Winaya Mukti udah gak ada. Udah gak ada sekarang. Berarti bukan Winaya Mukti gitu. Nanti kalian tebak sendiri aja ya di kolom komentar ya. Gue dulu di Humas di salah satu kampus di Jatinangor. Oke. Sebenarnya kalau ada hubungannya sama yang sekarang sama sosmed pasti ada karena Humas tuh masih bagian dari komunikasi. Betul, benar. Dan sosmed juga masih bagian dari usaha manusia untuk komunikasi lah. Kita bisa sebut si sosmed itu sebagai new media. Oh gitu. Oke, dari bahasanya ini ya, dari bahasanya orang Humas lah ya. Betul. Dari bahasanya orang Humas tuh si sosial media lah new media. Tapi emang dulu tuh cita-citanya ngurusin sosmed gak sih? Tentu tidak dong. Sekarang kita kan satu angkatan ya. Betul kita sekali. satu usia. Kebayang gak sih dulu kita ada kerjaan yang khusus untuk ngerjain sosmed? Iya. Sosial medianya aja gue nggak tahu bakal se-booming ini sebenarnya. Gitu. Dulu kita cuman megang Friendster, megang Facebook tuh cuman sebagai user kan. Friendster sih lu aja ya, gue sih. Enggak, gue main Pluk sih. Ada namanya Pluk. Terus di Facebook kan agak lama itu. Boleh. Nah, lu nggak kebayang banget ada kerjaan yang kayak gitu. Benar. Dulu waktu SD, gue dulu pengen jadi pemadam. Pemadam kebakaran. Mulia ya. Betul. Cita-citanya ya. Sebenarnya bukan gara-gara mulia atau enggaknya. Tapi gara-gara? Dulu gue lihat di salah satu TV show namanya Ninja Warrior. Oh. Nah di Ninja Warrior tuh orang-orang early Gen Z ya. Betul. Di jagoan-jagoan di Ninja Warrior dulu kan ada yang tukang tambang, ada nelayan, ada pemadam. Pemadam jago banget deh. Gila. Benar. Nah dari sana gue pengen jadi pemadam. Ya, terus? Akhirnya naik ke SMP, kayaknya jadi pemadam gak cocok. Udah mulai susah ya, mulai. Akhirnya SMP apa nih cita-citanya nih? Agak realistis. Enggak realistis juga sih, pengen jadi diplomat. Oh gitu, diplomat. Keluar negeri jalan-jalan. Betul, jalan-jalan kita ke luar negeri. Tapi masalahnya saat masuk SMA bahasanya sebut jelek. Oh gitu.
skill tidak memadai tidak memadai. Skill Akhirnya mundur lah. Dan bukan sialnya sih, takdirnya gue dulu waktu di SMA masuk kelas IPA, lu disuruh buat masuk teknik, tapi akhirnya apa daya takdir otak tidak mencukupi, benar, tidak bisa hitung-hitungan. Akhirnya kita cari yang passionnya aja. Waktu itu passion gue emang ngomong lah ya, bukan ngomong sih, lebih menulis. Lebih menulis. Nah, daripada orang yang ngomong, gue lebih suka untuk menulis. Akhirnya gue pengen jadi jurnalis dulu. Nah, setelah jadi jurnalis, takdirnya juga waktu gue ngisi salah satu seleksi masuk universitas, gue udah masukin si jurnalis itu di pilihan nomor 3. Tiba-tiba kuncung nyokap gue datang ganti humas. Wah, akhirnya milih humas. Emang banyak ketendang sama takdir kayaknya. Betul. Terus akhirnya datang ke realita dunia kerjaan pertama gue jauh dari sosmed sebenarnya. Gue pertama kali kerja tuh jadi penulis artikel, community writer di salah satu media. Terus udah itu jadi scriptwriter untuk salah satu game lah di Jepang kayak gitu. Udah itu turun ke PR nih di Umaka waktu itu. Terima kasih Umaka. Lalu nyemplung lagi ke sosmed. Oke. Sampai sekarang. Nah, banyak nih tadi pengalamannya ya dari yang tadi Mufki ceritain. Terus gimana sih perasaannya waktu pertama kali lu handle klien pertama? Klien pertama berarti di mana? Di nulis ya berarti ya? Waktu pertama kali nulis? Kalau as konsultan di Umaka pastinya. Di Umaka. Karena waktu itu pertama kali tuh berada boleh kalau masih inget? Waktu itu datang event sih sebenarnya. Event. Untuk event tuh di Google. Oke, Google. Event pertama kali ya. Pertama kali Google. Aduh, kayak Google tuh itu tuh lumayan lah. Jadi brandnya tuh kayak fancy, elegan gitu kan. Otomatis kita harus mengikuti lah. Ya. Tapi di sana kan masih newbie banget ya. Masih ya udahlah kerja masih asal beres tek. Tapi akhirnya banyak arahan lah dari senior. Ini kira-kira lebih bagusnya gini. Oke, diikutin. Dan akhirnya gue di sana sadar bahwa klien tuh emang untuk kita sebagai konsultan, klien tuh pegang kuasa sebenarnya. Kalau kata Bayam Sore itu, lu punya duit, lu punya kuasa. Wadah. Itu. Ngeri banget. Jadi kalau lu mau punya kuasa, lu harus punya duit. Jadi klien. Jadilah klien. Jangan jadi. Oke. Nah, ngomongin PR lagi nih. PR lagi kan berapa tahun kayak jadi PR tuh? Setahun ya? Iya, setahun 4 bulan kalau nggak salah. Setahun 4 bulan. Nah, gimana sih lu bisa bikin orang lain atau misalnya pembaca lu tuh percaya dari hanya sebuah tulisan doang gitu? Gimana sih? Apa sih triknya atau misalnya kita tuh harus tulis apa gitu di dalam tulisan tersebut, di dalam artikel kayak atau di dalam PR release ya biasanya? Sebenarnya kita lihat dari sudut pandang sebagai PR dulu ya. Sebenarnya PR tuh kayak dia menulis untuk membawa branding sebuah perusahaan. Jadi usahakan menulis itu yang relevan, gak terlalu bertele-tele, dan yang paling penting itu adalah jujurnya. Jujur. Kalau misalnya kita terlalu banyak branding, misalkan kemampuan perusahaan hanya 3, tapi kita tulis di 10, ada satu masa si perusahaan goyang, itu bisa hancur jadi krisis gitu. Jadi yang paling utamanya tuh sebenarnya di jujurnya dulu ya. Jadi jujur dulu, jangan dibohong-bohong jadi tambah-tambah gitu ya. Nggak boleh lebay lah. Lebay boleh. Ini ya, nggak boleh membohong lah. Iya, misalkan kayak kemampuan lu tuh ada di 11 gitu misalkan, terus lu ngaku-ngaku ada di 100. Nah, itu nggak boleh tuh. Nggak boleh bohong gitu. Oke. Tapi ya 11,5 lah bisa lah gitu ya. Bisa. Itu Kak, karena ada sedikit improvements gitu ya. Oke. Nah, menurut lu sendiri nih, perbedaan untuk komunikasiin atau promosiin ya sebuah brand dari pandangan PR sama pandangan sosmed? Sebenarnya cara komunikasinya ya. Sebenarnya kalau dari sisi PR tuh gue pribadi ngelihat si PR tuh sebagai strategi besar. Jadi kalau misalkan lu jadi pelatih sepak bola, lu pengen si tim lu tuh pakai strategi 4-3-3. Gokil, analoginya bagus nih. Terus kalau misalkan kita turun ke sosmed, itu tuh taktiknya. Jadi strategi ada taktik nih. Taktiknya menyerang. Katakan kita menyerang, pengen
gegenpressing lah, pengen Oke. harambol lah, Oke, itu oke, oke. terserah. Jadi PR tuh mencakup sesuatu yang lebih besar, Hmm. sesuatu yang lebih masif. Kenapa dibikin strategi yang lebih besar seperti itu? Agar di bawah-bawahnya bisa menyerap gitu. Hmm. Walaupun diubah sedikit, tapi si garis besarnya atau Garis key tetap message-nya sama. tuh tetap ada Oke, gitu. oke. Nah, sorry banget nih ya. Ada kehebohan Hmm. tiba-tiba meledak kameranya. Duar. Duluan. Nah, itu sampai sosial media dan PR. Hmm. PR itu taktik besar 433, sosial media itu taktiknya menyerang Hmm. katanya. Oke. Tadi Sosial medianya itu apa? Toolsnya tuh seperti apa menurut kamu? jadi kalau bisa didefinisikan itu, ini menurut kepercayaan saya ya, Ya, ya. si sosmed itu sebagai tools Hmm, dari PR. Jadi kan hmm, PR tuh punya banyak tools yang bisa hmm. dipakai ya, misalkan media konvensional Iya, lah, benar. atau mungkin ke media cetak. Nah Iya. ini kita pakai sosmed. Hmm, Tapi yang jadi masalah di sosmed adalah kita harus cepat, benar. cepat, akurat, relevan. Oke. Tiga itu ya, tiga kata kunci Tiga ya. itu yang penting. Akurat, cepat, relevan. Tapi kita juga harus menyesuaikan sama Hmm, orang-orang yang sebenarnya menggunakan sosmed. oke. Sadar atau enggak, orang-orang yang pakai sosmed itu sebenarnya orang-orang yang malas baca. Sadar nggak? Setuju. Tuh. Sama saya juga karena formatnya ya, Iya, formatnya tuh video pendek, iya, lebih betul. banyaknya dijelasin, diceritain gitu ya. Karena awalnya eh, kita tuh diperkenalkan sosial media itu sebagai hiburan, Benar. bukan sebagai media Oke, 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 oke. gitu. Jadi gimana caranya kita membungkus sebuah cerita di dalam sebuah konten sosial media Mm, yang sedikit, yang relevan, cepat, tapi menghibur tapi juga. menghibur juga gitu. Nggak melulu soal video ya. Mm, Kadang-kadang si Fit bentuk gitu ya. foto atau feed itu pun bisa menghibur. Meme misalkan, Meme, benar, kan kita benar. udah banyak tahu tuh meme-meme Mm, kayak gitu. jadi kurang lebih kayak gitu ya. Yep. Sungguh-sungguh sangat apa ya, perubahan yang kita tuh sebenarnya nggak kebayang ya dulu kayak gini, bakal Ah, terjadi kayak gini ya. Brand-brand bakal pakai sosial iya media, terus betul betul. apa namanya, influencer bakal senaik ini gitu kan. Mm-mm. Jadi kayak aneh aja kita ya sebenarnya, tapi itulah perkembangan zaman ya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa keep up sama perkembangan teknologi dan apapun itu. Betul. Nah, ini agak agak sedikit apa namanya, agak sedikit beda tapi mau tetap topiknya sama tentang komunikasi. Lu pernah nggak sih ketemu atau misalnya berinteraksi, harusnya pernah ya, sama orang yang nggak bisa komunikasi? Nih dari posisi lu atau dari POV lu yang sebagai anak komunikasi kan, fakultas komunikasi kan Humas tuh, Mm-mm. gitu. Jadi udah tahu tuh secara pembelajaran mungkin materi apa segala macam, itu tuh ada teorinya berkomunikasi itu seperti apa. Betul. Tapi ketemu nih sama orang yang sebenarnya tuh nggak bisa komunikasi nih manusia nih. Ah, Gimana nih rasanya dan apa ada cerita kah? sebetulnya kalau gua belajar dari zaman kuliah ya, Hmm, dulu gua masih ingat di pengantar ilmu komunikasi di semester 1. hmm, Eh, pem- Pembahasannya tentang komunikasi. Jadi oke, secara definisi itu komunikasi itu gimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan, betul. tapi lu bisa ngerti. Ya, Dengan syarat itu aja kita udah disebut komunikasi. nah, benar. Eh, Tiap orang tuh punya jenis komunikasi yang beda, Heeh, Dik. Jadi ada yang rame, banyak hmm, ngomong gitu, ngobrol hmm, sana sini. Ada orang yang memang diem, benar. tapi kalau misalkan dideketin, dia bisa ngobrol empat mata Empat secara mata, langsung. benar gitu. Walaupun kadang-kadang ya Ya susah ya. agak susah dan garing gitu Iya, iya, jatuhnya. iya. Terus ada juga orang yang bahkan tidak bisa bicara, Hmm, tapi kita paham apa yang dia mau. benar. Karena ada juga bahasa isyarat. Jadi banyak orang yang udah Lebih banyak gestur lah ya. betul bahasa isyarat tuh ya itulah. Iya, Jadi gitu. asalkan komunikasi Paham gitu gitu. ya. Tapi untuk di pekerjaan ya, komunikasi yang lancar, maksudnya yang ngobrol secara langsung itu memang dibutuhkan Benar, untuk benar, orang-orang yang kerja di bidang kreatif. benar. Karena kenapa? Eh, Orang yang kerja di bidang kreatif tuh masalahnya kompleks, Hmm, banyak. Jadi nggak nggak bisa disampaikan dengan satu kata doang. benar, Kadang-kadang kalau misalkan lu udah panjang lebar, benar.
lewat chat aja. Lewat chat sama orang yang ngobrol langsung tuh Iya, rasanya beda. rasanya beda. Kadang-kadang kalau misalkan, wah kalau di chat nih, ini orang kayak marah nih. Iya. Padahal kalau misalkan ketemu, wah biasa aja, kan biasa beda aja kan. gitu. Tergantung orang bacanya Hmm. nadanya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau pengalaman gue pernah sih ketemu iya salah satu rekan kerja yang emang gak ngobrol. Hmm. Dia tuh ngobrol kalau misalkan diajak ngobrol. Betul dong? Benar. 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 Dia ngobrol saat diajak ngobrol. Jadi kalau sama dia kita nggak bisa gimana ya, nge-broadcast lah istilahnya. Oh, Nggak oke. bisa secara luas. Dia Hmm. tuh harus datengin di brief satu persatu Oke. dengan susunan yang pas gitu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Capek ya lumayan ya. Betul, sebenarnya PR banget sih. Iya. Katakan untuk seorang leader yang misalkan punya anak buah seperti itu. Tapi ya gimana lagi namanya kalau leader emang harus bisa Harus tahu lah ya. ngasih pemahaman ke anak buahnya walaupun anak buahnya dikatakan bodoh. Bener Dik, sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sejarah ya, banyak tentara tuh yang bodoh. Di medan perang. Dulu ada cerita bahwa kebanyakan anak buah Napoleon tuh bodoh. Karena mereka tidak bisa bahasa Prancis. Karena padahal Napoleon Prancis ya. Betul, tapi tentaranya mereka ngambil dari Afrika lah. Freelance. Dari dulu udah ada konsep freelance. Konsep ya? freelance ada. Tentara yang tidak dibayar. Tapi masih parahan anak-anak organisasi. Mereka bayar, mereka tidak dibayar. Iya, udah. Nah, tapi kenapa akhirnya si Napoleon menang? Karena dia bisa mengarahkan si anak buahnya ini untuk mencapai kemenangan. Gimana caranya? Cara komunikasinya. Jadi lebih ke komunikasi yang interpersonal lah. Kayak motivasi, bikin orasi apa segala macam. Tapi nggak ngerti. Iya. Prancis, Afrika, nggak ngerti ya. Jadi pakai acting, pakai tindakan aja. Betul, gitu. Kayak gitu. Oke. Menarik. Dari tadi 433 Napoleon gitu ya. Nah sekarang gimana sih kamu ngejelasin ke orang awam tentang kerjaan kamu ini? Kan biasanya suka ada yang nanya tuh, kamu tuh kerjanya apa? Betul. Sosial media spesialis. Apaan tuh? Sebenarnya salah satu yang sulit untuk menjelaskan kepada keluarga besar ya, terutama pada bude-bude. Om. Kita ketemu saat lebaran. Mungkin kerjanya apa? Sosial media spesialis. Apa itu teh? Ngurusin sosial media. Wah, dia bisa. Bisa. Sosial media spesialis satunya. Wah, dia bisa. Benar. Ya memang betul. Wah, main sosial media, tapi namanya user. Beda dengan sosial media spesialis. Jadi kita menjelaskannya, kita yang bikin konten sosial media loh untuk brand ini, untuk institusi ini gitu. Harus lebih pelan ya. Betul. Nah, setelah jadi konten nih, kita analisis juga, gitu. Udah itu ada evaluasinya juga. Nah, itu kerjaan saya. Kayak gitu. Iya, nggak kayak cuma velocity doang. Velocity. Aduh. Nah, sekarang nih, pendapat lu nih. Lu setuju gak sih kalau PR ini dianggap sama orang-orang itu cuma pencitraan doang? Sebenarnya kalau misalkan disebut pencitraan tuh konotasinya negatif ya. Iya. Nah, jadi pencitraan memang iya, tapi bukan pencitraan sih sebenarnya. Jadi kita tuh kayak ngebentuk branding. Iya. Brand image lah ya. Brand image. Tapi yang banyak muncul di kebanyakan masyarakat, tokoh atau figur, itu tuh memang pencitraan. Kenapa? Mereka tuh hanya menonjolkan sisi-sisi positifnya aja. Struggle-nya nggak dilihatin. Betul. Atau sisi buruknya lah. Ya sebisa mungkin kita balik lagi bahwa PR itu sebenarnya datang dari kejujuran. Kayak gitu. Jadi mau dibilang PR pencitraan, iya. Mau dibilang enggak, iya juga. Kayak gitu. Baiklah. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. 5 tahun ke depan, menurut lo, dunia PR dan dunia sosmed akan seperti apa? Sebenarnya untuk melihat 5 tahun ke depan tuh kita bisa lihat dari 5 tahun ke belakang. Benar. Sebenarnya banyak perubahan 2020 nih.
2020. 2020 kan PR dan masih ada. sosmed tuh masih banyak perubahan gitu. Walaupun kalau misalkan dari secara kecepatan atau fluiditas tuh kebanyakan lebih banyak berubah di Sosial sosmed. media tuh. Kita kenal dulu namanya hook, baiting, Dating. algoritma tuh berubah-ubah, Ya, kebijakan platform. Hmm. Sedangkan kalau PR tuh mereka berubah, tapi nggak terlalu masif kayak si sosmed. Lebih ini ya, lebih bisa diprediksi lah ya. Betul, kayak gitu. Untuk 5 tahun ke depan sebenarnya akan ada perubahan yang cukup besar menurut saya. Menurut saya itu tuh gara-gara AI. Oh iya, Sebenarnya benar banget. kita tuh diperkenalkan dengan AI, artificial intelligence, tapi kalau misalkan kita bisa menyikapinya, AI itu nggak bakal bisa ngegantiin manusia karena sebetulnya orang-orang yang membutuhkan PR, orang-orang yang membutuhkan komunikasi itu mereka tuh membutuhkan bahasa manusiawi, bukan bahasa teknologi. Benar, Kayak gitu. benar. Jadi gue tuh ingat, jadi ngutip itulah dari salah satu menteri, dulu tuh menteri ketenagakerjaan kalau nggak salah, pas Yasir Yarli. Dia tuh, gue pernah ngerjain konten tentang dia tuh bilang kayak gini, di masa depan kita tuh akan bersaing dengan AI, tapi sebisa mungkin kita juga bisa ngambil AI itu bukan sebagai artificial intelligence, tapi sebagai augmented intelligence. Oke. Jadi konsep dasarnya tuh si AI itu hanya tools komplementernya aja. Untuk jadi pengembangan aja. Untuk 5 tahun ke depan, sebagai pribadi yang turun di bidang kreatif, di PR, di sosmed, kita tuh harus punya 2 skill. Yang pertama di human skill dan AI skill. Oke. Mantap sekali jawabannya, dan sekarang nih kita akan main game sedikit lah. Kita refresh sedikit lah ya dari yang tadi lumayan rumit, terus tiba-tiba ada yang lucu-lucu. Nah, sekarang nih full lucu-lucu. Apa nih? Ada apa nih? Kita main games jawab cepat. Ini ada Kalau lama ada gimana? 2 pilihan. Durasi, Pak. Durasi. Udah Oke, dimarahin saya sama ibu produser ini. Halo ibu produser. Yang pertama, lebih penting mana? Konten estetik atau konten yang punya engagement bagus tapi visualnya biasa aja? Yang kedua, Engagement. konten yang biasa aja tapi engagementnya bagus. Oke. Saat ada isu, lebih penting cepat respon atau nunggu reda dulu? Untuk di sosmed itu lebih baik lambat respon. Oke. Nah, lebih baik kalau mau branding lewat mana? Sosial media dulu atau langsung lewat coverage? Lebih baik di sosial media. Oke. Lebih baik AI atau manusia? Manusia lah, karena kita manusia. Hidup manusia. Hidup manusia. Hidup manusia. Frugal living atau ugal-ugalan living? Ugal-ugalan. Ugal-ugalan ya, hidup ugal-ugalan. Hidup ugal-ugalan, hidup seadanya. Ugal-ugalan tapi seadanya. Betul. Oke. Asal digebeak pokoknya. Kaya atau sehat? Sehat. Sehat itu penting ya. Iya. Kekayaan terbesar kita adalah sehat. Sehat. Betul. Kaya tuh gak ada batasnya. Iya. Jadi bahkan Donald Trump aja udah ngerasa dia paling kaya, tapi tetap mau banyak maunya. Iya. Yang penting sehat. Miskin ganteng atau kaya tapi jelek? Kaya tapi jelek. Oh, syah. Kenapa personal banget tuh kayaknya? Iya, karena saya jelek yang belum dapet kaya ya nih. Bener. Saya jelek aja jadi miskin. Enggak dong. Terus udah jelek miskin lagi kan? Ya jelek kaya. Jelek kaya ya. Tapi kalau ada sehat. Oke, baik. Nih, pinter nggak waras atau cantik tapi bodoh? Preferensi nih. Bisa diulang? Pinter tapi nggak waras atau cantik tapi bodoh? Pinter tapi nggak waras, cantik tapi bodoh. Cantik tapi bodoh. Oke, baik. Tutup aja mulutnya ya biar gak banyak ngomong. Oke. Next ya, bau ketek atau bau badan? Ketek tuh dari badan. Ya. Oke, ganti deh. Bau kaki atau bau badan? Bau kaki atau bau badan? Bau kaki. Bau kaki ya. Bisa better lah ya. Better. Oke. Kaki jauh nih. Hidung di sini nih. Kalau badan lebih dekat nih. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, baik. Bola atau basket? Sepak bola atau basket? Sepak bola atau basket? Sepak bola. Oke. Nikah cepat atau nikah pas udah tua? Nikah cepat? Sebentar lagi? Doain aja. Amin. Jomblo seumur hidup atau punya pasangan tapi nggak sesuai sama tipe?
Cuma seumur hidup. Jomblo seumur hidup. Harus sesuai tipe ya punya pasangan Iya ya. betul. Harus sesuai Dari hati bro. dari hati, Bro. Oke. Dada atau paha? Dada. Karena ayam dada tuh lebih banyak dagingnya. Oke, fried chicken ya, Fried chicken. Fried chicken. Dulu apa tuh yang pakai chili oil tuh enak tuh? Iya, itu fried chicken. Oh fried chicken namanya, gitu. fried Fried chicken dulu. chicken. Dadanya mantap. Dadanya mantap. Oke, lebih penting mana? Mikirin diri sendiri atau rakyat? Diri sendiri karena saya bukan pejabat. Benar. Pintar. Terakhir, lebih penting mana? Hidup aja atau hidup Jokowi? Eh, hidup Jokowi. Terima kasih Mufki telah mampir. Sudah bernostalgia bareng-bareng. Kita nantikan episode selanjutnya ya. Dadah semuanya. Dadah.